Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa al-fatiha sahibul kitab al-habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya summa ila sahibul maqam al-wilayah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus summa ila hadratul walid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas nafa'anna Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan pembahasan iman kepada berita yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadha dan qadar itu ada perbedaan menurut ulama. Ada yang mengatakan qadha itu adalah ketentuannya Allah atau kehendak Allah. Sebelum manusia ini muncul, sebelum kita ini terjadi alam raya ini,
maka ada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kemunculan seluruh makhluk. Siapa yang akan jadi nabi, siapa yang akan jadi raja, siapa yang akan jadi rakyat, siapa yang akan jadi orang kaya, orang fakir, semua ada pada qadha atau ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengatakan qadha itu ilmunya Allah. Allah mengetahui pada segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun yang berkaitan dengan keadaan makhluknya. Maka segala yang terjadi pada makhluknya Allah mengetahuinya. Maka apa yang Allah ketahui itu pasti akan terjadi. Kiamat, akan terjadi bencana, akan terjadi seseorang jadi presiden atau tidak presiden, seseorang akan jadi rakyat atau orang kaya atau orang ulama atau seseorang santri. Maka Allah mengetahui tiap-tiap keadaan hambanya. Begitu pula Allah mengetahui mana yang akan kafir dan mana yang akan beriman, mana yang akan taat, mana yang akan maksiat, mana yang akan hidupnya berhasil, mana yang hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan kegagalan. Maka Allah mengetahui segala keadaan pada makhluknya. Maka pengetahuan Allah yang demikian, kata ulama, itu namanya qadha, gitu loh. Jadi kita wajib iman nih kepada qadha-nya Allah. Berarti mau ambil salah satunya boleh, iman kepada ilmunya Allah atau iman pada kehendaknya Allah. Karena sesuai ilmu dan kehendak itu akan sesuai pasti. Kata ulama, kehendaknya Allah itu sesuai dengan ilmunya. Gak mungkin kehendaknya Allah itu meleset dari ilmunya, gak mungkin. Apa yang Allah ketahui, apa yang Allah kehendaki, pasti Allah ketahui. Ini pengertian qadha menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun qadar itu adalah penciptaan Allah atau kudratnya Allah atau kekuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang Allah ciptakan. Allah menghendaki seseorang jadi raja, maka itulah yang Allah ciptakan. Allah menghendaki seseorang jadi presiden, maka itulah yang Allah ciptakan. Allah menghendaki seseorang menjadi rakyat, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berilmu, itu pula yang Allah ciptakan. Allah menghendaki dunia ini damai atau ada peperangan, maka itu pula yang Allah ciptakan. Jadi ini kita wajib iman kepada qadha dan qadar. Baik itu qadha yang keadaannya baik atau qadha yang keadaannya tidak baik. Jadi segala yang baik itu ya datangnya dari Allah, segala yang buruk juga datangnya dari Allah. Ini namanya keyakinan atau akidah. Baik dan buruk datang dari Allah. Itu namanya apa? Akidah. Prinsip keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda sama yang baik datang dari Allah,
yang buruk datang dari manusia, itu namanya sopan santun, gitu. Adab atau pekerti atau akhlak kita, sopan santun kita ketika menyampaikan sesuatu di hadapannya manusia. Karena kita mengakui bahwa kita ini ya punya amal, kita ya punya amal baik dan kita punya amal yang buruk. Maka amal yang buruk kita akui itu dari kebodohan saya. Kalau amal yang baik diakui itu atas pertolongan Allah. Ini namanya sopan santun, gitu. Karena nggak layak kita di hadapannya manusia, di hadapannya orang-orang awam, kita mengatakan semua yang jelek pada diri saya Allah yang menciptakan. Nggak layak ngomong begitu, gitu loh. Yang begitu itu cukup diyakini, maksudnya cukup diimani bahwa segalanya mau bentuknya baik mau bentuknya buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada kalanya kita berbicara, maka yang ketika berbicara berkaitan sama syariat. Ketika sesuatu itu harus kita yakini, berarti berbicara masalah akidah, prinsip keimanan. Jangan dibalik. Karena ada nih kelompok-kelompok yang kemudian membaliknya, mengatakan bahwa yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang dari manusia, dan itu menjadi keyakinan hingga dia meyakini Allah itu tidak menciptakan keburukan. Yang buruk-buruk itu enggak diciptakan oleh Allah. Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Ini kalau ini jadi keyakinan, berarti kita keluar dari keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah, gitu. Seperti orang Mu'tazilah, seperti orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwa kebaikan itu diciptakan Allah, adapun keburukan tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa kok bisa berbeda begini? Perbedaan ini bermula dari arah salah menggandengkan. Salah menggandengkan. Ahlu sunnah menggandengkan kehendaknya Allah dengan ilmu. Apa yang Allah kehendaki sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan perintahnya. Nah, beda nih. Jadi yang Allah perintahkan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah tidak perintahkan berarti tidak Allah kehendaki. Nah, kita tahu Allah itu merintahin yang baik-baik. Seperti apa? Allah merintah kita iman, Allah merintah kita taat, Allah merintah kita ibadah. Berarti itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Allah melarang kita maksiat, Allah melarang kita kafir, Allah melarang kita untuk tidak ibadah. Berarti kalau itu dilarang tidak Allah kehendaki, gitu. Kalau tidak Allah kehendaki berarti tidak diciptakan. Lah, ketika nggak diciptakan tapi kok terjadi gimana? Ya berarti muncul dari hamba itu sendiri, bukan muncul dari Allah. Muncul dari perbuatannya si hamba. Ini perbedaannya antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Ahli sunnah menggandengkan kehendak atau qadha dengan ilmu, adapun Mu'tazilah menggandengkan qadha dengan perintah.
Makanya sering nih kita dengar ucapan Allah itu pengen kita semua ibadah semua. Allah itu pengennya semua kita itu baik semua. Ini kita sering dengar perkataan ini. Itu menurut kamu perkataan ini benar apa enggak benar? Benar enggak? Benar enggak? Allah pengen semua orang jadi orang baik, benar enggak? Karena Allah menghendaki orang baik. Lah itu kalau Allah menghendaki orang baik, berarti nanti nggak ada orang jahat. Sekarang begini, yang Allah pengen, yang Allah kehendaki itu pasti terjadi nggak? Allah pengen bikin hujan, pasti terjadi nggak? Idza arada syai'an ayyaqula lahu, apabila sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Itu kan? Berarti kalau Allah pengen terjadi sesuatu, maka itu pasti terjadi. Lah Allah pengen semuanya orang jadi baik, terjadi enggak? Nyatanya kok ada yang maksiat, kok ada yang kafir, ya, kok ada yang ingkar. Kalau Allah menghendaki semua orang jadi baik, ya harusnya baik semua dong. Itu loh. Berarti kehendak Allah beda sama perintahnya Allah. Kalau perintah, benar Allah memerintahkan kita untuk jadi orang baik. Nah, benar tuh. Semua orang itu diperintah jadi orang baik, gitu. Ya, semua orang itu diperintah untuk beriman. Benar gak? Benar, baru begitu. Jadi ini beda nih antara perkataan kita diperintah jadi orang baik sama Allah menghendaki semua orang jadi baik. Bedanya jauh nih. Jadi ini perbedaan antara pahamnya orang ahlu sunnah sama pahamnya orang mu'tazilah. Orang mu'tazilah itu meyakini yang demikian. Nanti ketika kita mau buktikan, itu akan jadinya blunder. Mereka salah menetapkan sebuah keyakinan. Mereka mengatakan begini, Allah pengen semua orang baik karena Allah memerintahkan kita jadi orang baik. Pertanyaannya begini, Fir'aun itu diperintah nggak jadi orang baik? Abu Jahal itu diperintah nggak jadi orang baik? Diperintah. Orang yang pada zina, pada ke diskotik, pada mabok itu diperintah nggak untuk ibadah? Diperintah nggak? Enggak. Nggak diperintah? Mereka diperintah apa? Lah iya, perintahnya untuk mereka itu melakukan ibadah, melakukan taat, untuk jadi orang iman. Tapi nyatanya Fir'aun jadinya orang kafir, Abu Jahal jadi orang kafir, yang pada ke diskotik jadinya maksiat, yang pada berzina jadinya maksiat, ya kan? Nah, pertanyaannya, Allah tahu apa tidak? Fir'aun itu akan jadi orang kafir, Allah tahu nggak? Tahu nggak?
Tahu. Abu Jahal mau jadi orang kafir, Allah tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Ini biar jelas nih, tahu nggak Allah? Tahu. Nah, kalau Allah tahu, nah Allah pengen nggak di dunianya ini ada orang yang kafir? Allah pengen nggak? Nggak pengen. Ini kan dunia punya Allah kan. Nah, Allah itu pengen nggak ada orang kafir di dunia? Nggak pengen. Tapi Allah tahu kalau Fir'aun akan jadi orang kafir. Ngapain dibikin? Lah iya dong. Kalau Allah tahu Fir'aun akan kafir, tapi Allah nggak pengen di dunianya ada orang, lah ngapain dibikin Fir'aun? Lah iya dong, kan selesai kan? Berarti dunianya Allah ini akan diisi sama orang apa? Baik, sama orang ibadah, sama orang taat. Allah tahu dan Allah nggak pengen dunianya diisi sama orang jahat. Mestinya yang jahat-jahat, yang kafir-kafir nggak usah diciptakan. Kan selesai kan? Lah nyatanya kok diciptakan? Kenapa diciptakan? Kenapa? Nah, karena Allah menghendaki, gitu dong. Allah tahu Fir'aun akan kafir dan Allah memang pengen di dunianya ada orang kafir, gitu. Kalau Allah pengen di dunia ini gak ada orang kafir, ya Fir'aun jangan dibikin dong. Kan beres kan? Selesai masalahnya. Kayak beginilah, kamu punya rumah. Kamu punya rumah nih. Kamu tahu di depan rumah kamu ada si A. Si A ini pencuri, perampok. Lah, kamu nggak pengen rumah kamu kecurian. Kamu nggak pengen rumah kamu dirampok. Kira-kira si A itu kamu masukin rumah kamu nggak? Kenapa? Lah begitu juga Allah, gitu udah mestinya. Allah tahu Fir'aun akan kafir. Allah tahu Abu Jahal akan kafir. Allah tahu si A, si B, si C nanti akan zina, nanti akan minum arak, nanti akan berjudi. Tahu nggak? Lah kalau Allah tahu dan Allah nggak pengen dunianya diisi sama orang maksiat, ya jangan dibikin dong. Selesai kan masalahnya? Lah kenapa dibikin sekarang? Nah berarti Allah menghendaki kemunculan mereka, gitu. Allah menghendaki kemunculan orang kafir di dunia ini, gitu loh. Maka Mu'tazilah itu blunder tadi. Kalau memang Allah itu tidak menghendaki orang kafir, tapi Allah tahu Fir'aun akan kafir, ngapain dibikin? Lah begitu Fir'aunnya jadi kafir, ditanya, ya Allah, nah itu kok ada orang kafir gimana ya Allah? Kan ente nggak pengen ada orang kafir. Ya gimana lagi? Udah terlanjur jadi orang kafir. Lah masa Tuhan begitu? Masa Tuhan begitu? Ya gimana lagi? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kok Tuhan begitu? Itu Tuhan apa Tuhan begitu? Aneh banget gitu loh. Jadi kamu harus berpikir jernih nih. Maka iman pada qadha qadar itu mengimani baik dan buruk dikehendaki oleh Allah, gitu loh. Yang kafir ya Allah pengen muncul, yang maksiat juga Allah pengen muncul, yang iman dan ibadah juga Allah pengen munculkan ke dunia. Lah untuk apa? Kalau tanya untuk apa,
la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak bisa ditanyain. Kenapa sih ya Allah kok bikin orang kafir? Allah nggak bisa ditanyain. Allah itu bebas. Mau bikin apa aja bebas, gitu dong. Tapi setiap yang Allah bikin pasti mengandung hikmah, gitu. Allah bikin orang kafir ada hikmahnya. Allah bikin orang maksiat ada hikmahnya. Allah bikin penjahat ada hikmahnya. Hikmahnya ada orang kafir apa? Hah? Kaya. Hikmahnya ada orang kafir, jadinya ada para nabi, ada para ulama, ada para kiai yang mengajak mereka masuk Islam. Hikmahnya ada penjahat apa? Ada polisi punya kerja. Lah, kalau bicara hikmah banyak nih, gitu loh. Jadi, nah, Allah bikin nyamuk demam berdarah. Apa hikmahnya? Ya ada toko obat, ada dokternya, ada macam-macam nih. Itu namanya setiap yang Allah ciptakan mengandung hikmah, gitu. Jadi ini kita wajib iman, baik dan buruk dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena sesuai dengan ilmunya, gitu. Allah tahu Fir'aun akan kafir dan Allah menghendaki memang Fir'aun jadi orang kafir. Lah, kesian banget sih Fir'aun kok dijadikan kafir. Maka ketahuilah yang namanya hidayah punya siapa? Punya. Maka Allah itu bebas mau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sama kayak gini, ilmu milik siapa? Maka Allah menjadikan hambanya ada yang bodoh, ada yang kok enggak semua dibikin pinter? Bisa enggak Allah bikin semuanya pinter? Lah kenapa kok dibikin ada yang bodoh? Karena Allah menghendaki itu biar orang pinter ngajarin yang bodoh, gitu loh. Itu namanya ada hikmah nih. Ada orang kaya, ada orang harta punya siapa? Maka Allah bebas memberikan harta kepada yang Allah kehendaki. Ada yang dijadikan kaya, bahkan kayanya kebangetan dah. Sampai pesawatnya emas, mobilnya emas, rumahnya, lantainya permata. Ada yang kismin banget, ada. Sampai rumahnya RSS. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjor. Ada begitu? Ada yang nggak punya rumah malah tuh. Padahal harta punya siapa? Kenapa Allah nggak bagiin semuanya aja? Lah ya terserah Allah, wong punya Allah. Kalau ente yang punya ya terserah ente, gitu dong. Begitu pula hidayah. Hidayah itu milik Allah. Maka Allah bagikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran Allah mengatakan apa? Yahdillahi may yasha wa yudlil. Allah itu memberi hidayah kepada siapapun orang yang dikehendaki. Dan Allah bisa menyesatkan, artinya menghalangi orang itu dapat hidayah, gitu. Lah Fir'aun itu berapa kali, berulang-ulang kali didatangi sama Nabi Musa. Diajak masuk Islam, diajak untuk beriman, diajak untuk kenal Allah, diajak. Mau nggak? Mau nggak? Gitu loh. Jadi Allah menjadikan Fir'aun jadi orang kafir, tapi
Sebab akibatnya apa? Fir'aun menolak jadi orang beriman gitu. Andai Fir'aun mau jadi orang beriman, Fir'aun menerima apa yang disampaikan Nabi Musa, berarti Allah menghendaki Fir'aun jadi orang beriman gitu loh. Jadi ketika seseorang dikehendaki jadi orang jahat, alamatnya apa? Ketika kiai ngajak, ustadz ngajak, nabi ngajak, dia menolaknya gitu. Nah, orang yang dibikin baik bagaimana? Ketika ada kiai ngajak, ustadz ngajak, nabi ngajak, mereka menerima ajakan tersebut gitu. Jadi ini yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Memang maunya Allah begitu. Kan Allah bisa bikin sedunia ini iman semua. Bisa nggak? Bisa nggak? Dan itu sudah terjadi. Siapa? Siapa? Malaikat. Ada nggak malaikat berdosa? Ada nggak malaikat berzina? Nggak ada. Adakah malaikat mencuri? Berarti Allah itu sudah memiliki makhluk yang beriman semuanya, gitu loh. Sebelum diciptakan manusia, makanya Allah ngasih berita sama malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, saya akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lah malaikat tuh lihat catatannya manusia di langit, malaikat lihat nanti manusia akan ada yang kafir, ada membunuh, ada yang berzina, ada yang lupa sama Allah. Malaikat nanya, ya Allah, ngapain sih bikin manusia yang nanti akan berbuat ingkar kepada Engkau, sedangkan kami ya Allah nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami ini para malaikat ya Allah senantiasa bertasbih, bertahmid, memuji Engkau, ibadah pada Engkau. Kenapa ya Allah? Apa jawab Allah? Allah jawabnya apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya tahu yang kamu nggak tahu, hei malaikat. Maksudnya Allah itu tahu ada hikmah apa nih, gitu loh, dibalik diciptakannya manusia yang pada jahat, manusia yang pada tidak beriman, manusia yang pada ingkar, gitu. Allah tahu hikmah dari setiap yang Allah ciptakan. Sedangkan malaikat nggak ngerti. Makanya malaikat nanya, ngapain ya Allah bikin begini? Ngapain ya Allah bikin begini? Gitu loh. Maka kita ini mau tahu hikmahnya atau nggak tahu hikmahnya, harus kita yakini baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah. Segala yang muncul di dunia ini terjadi atas kehendaknya Allah dan sesuai dengan ilmunya, gitu. Kalau nggak begini berarti nanti blunder. Ya, Allah nggak pengen ada orang maksiat, tapi Allah tahu nih si ini mau maksiat, tahu lah, ngapain dibikin kalau tahu? Kan nggak usah dibikin, selesai, berarti dunianya aman, nggak ada orang maksiat, kan begitu mestinya. Tapi tetap dibikin sama Allah. Sedangkan Allah itu maha kuasa, pemilik jagat raya, pemilik dunia ini. Allah bisa memasukkan hambanya dan bisa mengeluarkan hambanya dari dunia ini. Nah kalau ya gimana lagi, mereka munculnya maksiat, nanti ada Tuhan kaget segala. Kalau dikatakan Allah tahu nggak Fir'aun mau jadi orang kafir, ya nggak tahu, ada Tuhan goblok dong berarti. Allah itu pengennya
Fir'aun jadi orang beriman. Allah itu pengennya Abu Jahal jadi orang beriman. Pertanyaannya, Allah tahu nggak nanti Abu Jahal akan iman atau kafir? Ya nggak tahu, Allah mah goblok dong Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu gitu loh? Lah Tuhan tahu. Lah kalau tahu ngapain dibikin gitu loh? Ini blunder nih, jawabannya salah semua. Ngomong nggak tahu, ingkar sifat ilmu. Ngomong tahu berarti Allah itu lemah, berarti ada kekurangan dalam kekuasaannya Allah. Allah berkuasa pada jagatnya, ada sesuatu yang dia nggak pengen tapi terpaksa gimana? Sama aja kamu dah tadilah, kamu yang punya rumah, di depan rumah kamu ada pencuri, kamu nggak pengen rumah kamu dicuri, tapi kamu masukin. Ditanya, kenapa kamu masukin? Ya gimana lagi, dia maksa masuk. Berarti kamu lemah, nggak bisa menghalangi yang kamu nggak pengen, gitu. Ya kan? Jadi kalau Allah nggak pengen, pasti nggak akan terjadi. Kenapa? Karena apapun yang Allah pengen itu pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu pasti terjadi. Maka kalau Allah pengen kita semua baik, pasti terjadinya baik. Nyatanya kok ada yang nggak baik, berarti Allah pengennya begitu, gitu loh. Ini udah ditanyain sama malaikat dulu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya Allah, ngapain sih bikin orang yang nanti akan ingkar kepada Engkau, akan terjadi peperangan, saling tumpah darah, saling membunuh? Ngapain dibikin ya Allah? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu malaikat apa yang kamu nggak tahu. Ini loh yang harus kita imani dari qadha dan qadar. Berarti baik dan buruk, kafir dan mukmin semua muncul di jagat atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang dijadikan beriman kepada Allah. Maka rugilah orang yang dijadikan Allah jadi orang kafir, gitu. Nah, orang yang dibikin kafir sama Allah itu enggak dipaksa, enggak. Kamu saya paksa jadi orang kafir, enggak. Allah bikin orang jadi orang kafir itu berkali-kali Allah datangkan untuk mereka para nabi, para kiai, para ustadz untuk ngajak mereka jadi orang beriman. Tapi merekanya yang menolak. Mereka nggak mau jadi orang yang beriman. Maka ketentuan Allah berlaku. Siapa yang nolak hidayah berarti dia alamatnya jadi orang kafir, jadi orang maksiat. Ini yang harus diimani sebenarnya ini nih, dalam pengertian qadha dan qadar. Tapi kemudian kita kembangkan. Ada kadang orang-orang yang salah pemahaman, terus mengatakan begini, ente kok nggak kerja sih, kok di rumah aja ngapain? Ya kalau saya mau jadi orang kaya ya kaya aja, kan semua takdirnya Allah. Nah, kadang ada yang begitu tuh. Maka orang yang demikian ketika dia dijadikan oleh Allah mempunyai kedudukan untuk usaha, maka ya dia harus usaha untuk mendapatkan sesuatu. Beda lagi sama orang yang dijadikan Allah memang nggak usaha. Kayak siapa? Kayak para kiai, para ustadz, di rumah doang tapi dapurnya ngebul.
Ente jangan ikut-ikut. Gua mah sekarang mau tiru Pak Kiai aja lah di rumah, biar dapur saya tetap ngebul. Pak Kiai aja begitu, di rumah doang tapi dapurnya ngebul. Nah, ini dua ini beda makom namanya. Ada makom usaha, ada makom yang tidak usaha. Jangan kamu tuker, jangan. Bedanya apa? Makom yang tidak usaha, yang di rumah doang, itu orang ini hatinya sudah terikat kepada Allah. Artinya apa? Ketika dijadikan rezekinya sedikit sekalipun, dia nggak pernah ngomong sama orang. Ketika Allah menjadikan rezekinya sempit, dia nggak pernah minta sama orang. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terkadang dapurnya sebulan nggak ngebul. Coba, pernah dapur ente begitu? Pernah? Pernah? Lah bisa ke KUA langsung ente. Dapur seminggu nggak ngebul, pindah KUA langsung istri kamu, Pak, cerai. Nabi kadang sebulan, kadang 2 bulan dapurnya nggak ngebul, tapi Nabi nggak pernah minta, Abu Bakar, saya nggak punya makan, kasih dong, kirim. Nggak pernah. Nabi diem aja menunggu datangnya rezeki dari Allah gitu. Hatinya sudah sabar menerima apa yang akan jadi pembagian dari Allah. Dikasih banyak ya dia nerima, dikasih sedikit dia bersabar. Beda sama orang yang tadi makamnya usaha. Kalau makamnya orang itu usaha, terus mau jadi kayak Nabi, mau jadi kayak para wali, kayak para kiai, hatinya belum siap, akhirnya apa? Nanti kalau ada kawannya datang, bagi rokok dong. Lu nggak punya beras, kirim gua beras dong. Tuh begitu tuh. Akhirnya mulutnya celamitan, minta sama manusia gitu. Kenapa? Karena bukan makomnya. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah makomnya makom usaha, untuk mendapat sesuatu ya kamu usaha keluar rumah cari. Kalau memang kamu makomnya makom yang tidak usaha, ya kamu bisa ada di rumah. Makanya dulu ada wali ditanya sama muridnya, Pak Kiai, saya ngelihat hidupnya Pak Kiai mah enak banget, di rumah doang, gak pernah keluar, dapur ngebul, anak ya tenang-tenang aja. Resepnya apa Pak Kiai? Kata kiainya apa? Kalau saya tahu rezeki saya ada di mana, maka saya pasti nyamperin. Ya. Pokoknya saya tahu nih hari ini rezeki saya di pasar, ya saya samperin ke pasar. Lah karena saya nggak tahu, saya mendingan nunggu aja dah di rumah gitu. Terus kalau saya nggak tahu alamat rezeki saya, tapi rezeki saya tahu alamat saya, gitu jawabnya coba. Karena nggak mungkin rezeki ketuker gitu. Lah ketika rezekinya kok belum datang, dia sabar menunggu, gitu syaratnya. Mulutnya nggak celamitan sama orang. Lah kamu sanggup nggak? Di rumah aja nunggu rezekinya Allah, ketika nggak datang jangan celamitan. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya kamu harus keluar rumah berarti gitu. Entah ke pasar, entah kamu kerja di mana, entah kamu mancing, entah namanya cari sesuatu sesuai takdirnya
Allah. Berarti kita ditakdirkan jadi orang apa? Usaha gitu. Jadi jangan terus kan semua takdir Allah, saya mau di rumah aja. Ya betul, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu belum makomnya, berarti kamu nggak ditakdirkan di situ sama Allah, gitu loh. Kamu ditakdirkan jadi orang yang berusaha untuk bekerja di luar. Nyambung nggak? Jadi jangan salah paham nih gara-gara takdir, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, semua takdirnya Allah. Nggak begitu juga kali. Ada takdir yang mana kamu harus usaha, ada takdir yang mana kamu nggak perlu usaha, gitu loh. Kayak anak kecil dah. Anak kecil itu perlu usaha nggak? Tapi dapat semua, pakaian dapat, makan dapat, duit jajan dapat. Itu makomnya dia begitu memang. Gitu loh. Lah, kita jangan tiru-tiru kalau sudah bukan makomnya. Nanti kamu jadinya stres. Akhirnya ada orang mau wiritan, ikut thariqah, percaya takdir, tahu-tahu masuk grogol. Kan begitu. Gimana sih katanya takdir? Iya ngerti, takdir itu kamu lihat kedudukan kamu, gitu loh. Kayak berobat. Orang kalau sakit boleh nggak berobat? Apa harus? Boleh nggak berobat? Boleh-boleh aja. Lah kalau wali-wali sakit nggak berobat, coba. Tapi ketika dia nggak berobat, mulutnya nggak pernah minta sembuh, beda nih. Jangan dibalik, kan yang bikin sembuh Allah. Saya nggak perlu berobat, di rumah aja, tapi ya Allah sembuhin ya Allah. Kalau minta sembuh ya berobat, gitu. Wali-wali nggak berobat karena merasa apa? Sakitnya itu sebagai tebusan dosa-dosanya. Dia sabar menerima sakitnya dan nggak pernah mengeluh, gitu. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihi salam. 18 tahun sakit, gak pernah minta ya Allah sembuhin, gak pernah. Gitu loh. Terus berobat gak? Ya enggak. Tapi gak pernah keluar minta sembuh. Itu makomnya mereka. Lah kalau kamu masih pengen minta sembuh, berarti ya berobat. Itu takdirnya kamu di situ. Jangan bukan makomnya dilalui. Berarti kamu salah membaca takdir, gitu loh. Jadi takdir itu harus dimengerti juga. Jangan semua takdir iya. Kamu ditakdirkan di makom yang mana nih? Makom usaha atau makom tidak usaha, gitu dulu. Kalau makomnya usaha, ya keluar rumah, cari obat, cari bini, ya. Jangan kalau takdir mah ntar bini gua datang sendiri, kuntilanak yang datang ntar lo. Kalau takdirnya kamu usaha ya cari rumah kawan, lu punya adik nggak saudara yang bisa dikawinin, gua mau dong kawin. Lah begitu cari, itu makom usaha. Begitupun orang yang melakukan maksiat. Jangan mengatakan, oh saya maksiat udah takdirnya Allah. Jangan begitu. Maksiat itu Allah tidak pernah memaksa hambanya melakukan maksiat, nggak ada. Orang zina, orang minum arak, orang judi, itu nggak ada yang dipaksa oleh Allah, nggak ada. Semua melakukan itu atas kemauannya, atas keinginannya. Ketika kamu memang pengen maksiat, maka jangan setelah jadi maksiat kan Allah yang bikin. Jangan begitu. Itu cukup kamu masukkan dalam hati. Oh, berarti sekarang saya dikehendaki jadi orang jelek oleh Allah. Kalau Allah menghendaki saya jelek, gimana jalannya? Bertaubat, gitu.
Allah bikin orang sakit, hikmahnya dia berobat. Allah bikin orang miskin, hikmahnya dia usaha. Allah bikin orang maksiat, hikmahnya apa? Bertaubat. Makanya Allah itu yuhibbut tawwabin. Nih, malaikat itu nggak kenal namanya Allah At-Tawwab, zat yang menerima taubat. Malaikat nggak kenal. Kenapa? Karena nggak ada malaikat taubat. Nah, Allah mau memperkenalkan dirinya zat yang maha pengampun. Kalau Allah mau mengenalkan kita dia zat yang maha pengampun, berarti harus bikin orang yang lah begitu. Maka Allah bikin orang yang maksiat, kemudian orang itu dijadikan taubat oleh Allah dan Allah mengampuninya. Berarti Allah menampakkan dirinya zat yang maha pengampun gitu. Jadi jangan salah paham nih, kalau orang nggak tuntas ngaji ini, nanti jadinya kita salah paham tentang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah
آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, kita sambung sedikit. Jadi iman kepada takdir baik dan takdir buruk, maknanya apa saja yang terjadi pada kita itu pasti dikehendaki oleh Allah, dan apa saja yang tidak terjadi pasti karena tidak dikehendaki oleh Allah. Gitu. Kayak kamu nih, saya ini udah umur 40 tahun tapi sampai sekarang belum kawin-kawin. Kenapa ya? Ya karena belum datang jodohnya. Gitu. Nah, kamu lihat makom kamu apa nih? Oh, makom saya usaha, ya usaha cari dong. Saya udah nyari Bib tapi belum dapat, berarti belum datang jodohnya. Gitu loh. Jangan apa, ada orang kok apa namanya, ketika dia tidak memiliki sesuatu terus menganggap, oh karena saya belum mau aja. Ente kok sampai sekarang belum kawin-kawin, kenapa? Oh, saya belum pengen aja. Kalau saya pengen mah bentaran doang saya kawin, bohong. Gitu. Ya, apapun yang belum datang kepada kita atau enggak ada pada kita, karena itu belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ente punya bini satu, ente kok bininya cuma satu? Ya kalau saya mau saya bisa 2, 3, cuma saya enggak mau aja, bohong. Gitu. Jadi kenapa kok bininya satu? Memang itu yang Allah munculkan. Kalau Allah memunculkan kamu kok 2, 3 ya pasti muncul. Jadi yang tidak ada pada kita bukan karena itu tidak kita maui, tapi karena tidak dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak begini, ente kok nggak pernah zina sih? Ente kok nggak pernah minum arak sih? Ya karena saya nggak mau aja. Kalau saya mau bisa aja saya zina. Itu bohong. Kita nggak zina karena Allah menyelamatkan kita. Gitu. Kita nggak makan babi, kita nggak minum arak, kita nggak judi karena Allah menyelamatkan kita dari perbuatan kemaksiatan. Makanya kita itu selalu ngomong apa? La haula wala quwata illa. Artinya apa itu? Enggak ada daya dan maknanya apa sih? Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan gitu, dan tidak ada upaya untuk menghindari kejahatan kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Gitu maksudnya. Daya upaya itu daya untuk melakukan kebaikan ataupun menghindari kejahatan kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Jadi kalau kita nggak maksiat, kita nggak melakukan riba, nggak zina, itu karena pertolongannya Allah. Gitu. Kok kita bisa sholat, bisa taat, bisa iman, itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meyakini ada sesuatu yang datang dari diri saya sendiri atau ada sesuatu yang datang dari manusia, kecuali itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita nggak bisa mendatangkan apapun, dan semua makhluknya Allah nggak bisa mendatangkan apapun. Nah, Nabi sering ngomong apa? Kalau mau keluar pengen aman, baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i nggak ada yang bisa ngasih maldorot, nggak ada. Tandanya apa? Di dunia ini semua terjadi atas ketentuannya Allah. Kalau Allah menghendaki kamu baik, ya pasti kamu jadi baik. Kalau Allah menghendaki kamu jahat, jelek, walaupun jimat kamu sebadan, jimatnya sebakul, dari Banten sampai Madura kamu kari kiai jimat semua, kalau Allah mau bikin maldorot akan terjadi maldorot gitu. Kalau enggak, ya Allah berarti menjaga kita, Allah mengamankan kita, Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya dan mendatangkan kita selalu dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam penjagaan Allah, lindungan Allah, karunia Allah, hidayahnya Allah, hingga kita selamat iman kita, selamat amal kita, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib, ini meneruskan ceramahnya Habib tadi. Ya. Allah tuh menciptakan supaya orang-orang ini beriman, bertakwa dengan Allah. Ya, orang-orang ini ada yang jahat, ada yang tadi bilang ada yang zina, ada yang minum, ada yang mabuk. Itu karena pemilihan manusia, pemilihan nas. Jadi kan gini, Bib, itu kan sudah dikasih lambang, ada neraka, ada surga. Allah suruh milih manusia, mana yang beriman yang masuk surga, kan gitu, Bib ya. Yang saya tanyakan itu kan emang itu manusia ibaratnya yang nggak mau sholat, yang mau minum, ya itulah artinya kaku seperti Fir'aun gitu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahirnya begitu. Jadi zahirnya kita ini diberi oleh Allah namanya pilihan, gitu. Kalau malaikat nggak dikasih pilihan. Malaikat diciptakan sejak jebrol dia jadi tugasnya apa? Ibadah, taat kepada Allah. Tapi kita oleh Allah diberi namanya pilihan, bisa milih ibadah, bisa milih maksiat, gitu. Maka orang yang diberi Allah hidayah, hatinya akan senantiasa milih pada kebaikan. Orang yang dijauhkan Allah dari hidayah, maka hatinya nggak akan mau milih pada kebaikan, gitu loh. Ini yang rumahnya sebelah masjid banyak nggak? Semua ke masjid nggak? Enggak. Nah, kan begitu. Padahal dia tahu masjidnya kencang banget speakernya, tetapi karena Allah nggak kasih langkah kakinya mudah untuk ke masjid. Lah, kita yang bisa ke masjid jangan ngejek orang yang nggak ke masjid. Kenapa? Karena Allah menolong kita, memberi kemudahan kita untuk datang ke masjid. Sementara mereka diberi oleh Allah hati yang sedang dijauhkan. Makanya kita ketika melihat mereka, kesian, ya Allah, mudah-mudahan dikasih petunjuk, kasih hidayah, kasih taufik biar mau ke masjid, biar mau. Jadi semuanya ini atas takdirnya Allah nih. Untuk apa hikmahnya? Kita berkaca, beruntung banget saya dijadikan Allah dapat hidayah. Untung saya nggak dijadikan Allah terhalang dari hidayah. Kalau saya dihalangi, saya kayak mereka tuh, nggak sholat, nggak ibadah. Maka ini semua dijadikan oleh Allah sebagai bentuk kita mensyukuri hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang lain?
Udah diwakilin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, ini pemaparan penjelasan yang luar biasa terkait dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi dibutuhkan satu analisa, satu pemikiran yang ekstra untuk memahami qada dan qadar. Karena tanpa kita pemikiran yang ekstra ini berakibat kepada blunder yang dikatakan tadi ya. Karena semua ini berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah menciptakan dan menghendaki manusia itu dikehendaki menjadi orang kufur. Yang jadi pertanyaannya itu adalah apakah kehendak Allah itu sifatnya permanen? Dari kapan Allah menciptakan seseorang itu kufur dan sampai kapan? Pertanyaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada rahasia apa di balik itu semua? Tadi sedikit saya simak terakhir kesimpulan Habib ini adalah ujungnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kita tidak ada daya dan upaya dengan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan bisa meninggalkan larangan kepada Allah, ini kembali kepada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib, itu saja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi ketentuan takdir itu nanti akhir hayat kita gitu. Kalau awal hidupnya sih jangan dijadikan ngomong takdir kayak orang-orang kafir yang sekarang nih. Kita nggak boleh mengatakan mereka orang-orang yang dilaknat, nggak boleh. Kenapa? Karena ujungnya belum berakhir nih. Kalau nanti ketika mereka matinya kafir, baru mereka orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, gitu loh. Jadi intinya takdirnya yang baik atau buruk ketika akhir hayatnya kita. Jadi awalnya boleh kafir, awalnya boleh maksiat, awalnya boleh zalim, akhirnya bisa saja dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Jadi Allah itu enggak senantiasa menjadikan orang kalau udah baik berarti dari kecil sampai tua mati baik, enggak. Ada yang awalnya baik akhirnya jadi jelek, gitu. Ada yang awalnya jelek akhirnya jadi baik. Makanya kita itu senantiasa doanya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah jadikan saya akhirnya dalam keadaan baik. Gitu pengennya begitu tuh. Lah, biar akhirnya baik gimana? Biar akhir hidup kita baik gimana? Senantiasa berbuat baik, gitu loh. Jangan sekali-kali mencoba yang jelek. Ah, saya mau umurnya masih panjang, saya mau berbuat jelek. Pas jelek mati gimana ente? Ya, jadi kalau kita kok senantiasa berbuat baik, harapannya pas mati, pas berbuat baik, gitu loh. Maka takdir yang ditentukan Allah bisa saja awalnya baik, akhirnya jelek. Ini yang kita takutin. Lah beruntungnya orang awalnya jelek kok akhirnya bisa jadi baik. Lebih beruntung dari awal baik sampai mati tetap baik. Ini paling beruntungnya manusia. Terus bicara hikmah, apa sih hikmahnya kok Allah bikin kekafiran, Allah bikin kemaksiatan, Allah bikin
untuk mendatangkan rasa syukur, rasa takut, rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat orang-orang kafir, kita ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah ya Allah. Ketika kita lihat orang maksiat, syukur alhamdulillah saya enggak dijadikan orang yang mau berbuat maksiat. Terus ini bisa mensyukuri, bisa melihat bahwa keadaan yang kita terima adalah kenikmatan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tadi segalanya punya Allah, maka Allah bebas membaginya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan orang yang dibagi itu, maka harapannya dia bersyukur kepada Allah. Kan dikatakan, siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Siapa yang enggak bersyukur, maka azabku amat pedih. Gitu loh. Jadi ketika kita melihat bermacam-macamnya kejadian yang Allah bikin nih, ketika kita kondisinya baik, bersyukurlah kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kondisi kita enggak baik, pas dijadikan enggak baik, segeralah berpindah pada kebaikan. Karena kita tahu nih, kalau saya dibikin enggak baik, kok sampai saya mati dalam keadaan ini, belum taubat, belum minta ampun kepada Allah, maka saya celaka pasti. Gitu loh. Jadi kalau pas kita kok dibikin jelek, dibikin lupa oleh Allah, diuji ngelakuin maksiat, segera bertaubat. Saya mau nanya, ada nggak wali maksiat? Ada nggak wali maksiat? Yang nggak ada maksiat itu Nabi. Itu kalau wali ada maksiat, wali kalau maksiat segera taubat, dan maksiatnya cuma sekali itu, nggak diulang lagi. Gitu. Kalau kita jajan, maksiat doyan namanya. Maka selagi belum dibuka pintu hidayah, pintu taufik, senantiasa diuji pada kemaksiatan agar kita senantiasa perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu. Jadi semua bentuk macam-macam ini Allah yang bikin, dan jawabannya udah Allah kasih nih. Yang dikasih nikmat suruh apa? Syukur. Yang dikasih pahit suruh apa? Sabar. Yang dikasih maksiat suruh apa? Taubat. Ini jawabannya udah ada, tapi kadang kita gampangin gitu. Begitu maksiat, tar itu baca lah. Kalau udah tua baru taubat. Lah kalau belum sempat taubat terus kek gimana ente? Gitu loh. Jadi ketika kita diuji oleh Allah macam-macam, segera jawab dengan jawaban yang baik, dengan jawaban yang benar, karena itu hikmah dari semua kejadian yang bermacam-macam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nyambung ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjawab, karena semua yang terjadi ini ujian, soal dari Allah, tinggal jawabnya dengan jawaban yang baik. Kalau jawabannya baik, maka nilainya akan jadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jawabnya nggak benar, maka nilainya salah dan kita nggak lulus ujian. Mudah-mudahan kita diuji dengan hal yang baik, yang mudah, yang tidak sulit, hingga kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar dan membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghfir kulli auba wasdur lana auradi wa
من روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.